Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Nala Nur Fadilah Mubarakah. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri 1, dan perkenalkan juga teman presentasi saya. Yang pertama Siti Faikotul Himmah sebagai pemateri 2 dan Siti Mazidatul Rahmah sebagai pemateri 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian tawassul, mukjizat, karomah, dan barokah. Baik teman-teman, tugas ini merupakan serangkaian materi kuliah yang bertujuan agar mahasiswa dapat lebih memahami pengertian tentang tawassul, mukjizat, karomah, dan barokah, dan menerapkan secara langsung ilmu yang diperoleh selama mengikuti mata kuliah ini. Kami menyadari dalam makalah ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan kami sebagai manusia. Untuk itu, kami berharap kritik dan saran yang membangun agar makalah ini menjadi lebih baik. Kami berharap semoga laporan tugas ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami dan bagi para pembaca. Teman-teman, untuk pembahasan yang pertama adalah pengertian dari tawassul. Tawassul secara bahasa artinya dengan mengambil perantara atau wasilah, sedangkan secara istilah artinya berdoa kepada Allah melewati perantara atau wasilah yang dengan wasilah tersebut menjadi sebab terkabulkannya hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah dalam berdoa sebetulnya sudah diperintahkan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti saudara-saudara Nabi Yusuf yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara ayahandanya yang juga seorang nabi dan rasul. Contoh lagi umatnya Nabi Musa yang berdoa menginginkan selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meminta bantuan Nabi Musa agar mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, landasan tawassul dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Ma'idah ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilata, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjihadlah di jalannya supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Maidah ayat 35. Untuk landasan tawassul dalam hadis, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Di situ diceritakan di mana ada seseorang yang buta datang kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta didoakan agar dapat bisa melihat. Akhirnya Nabi pun mengajarkannya untuk berdoa dengan menyebut nama Allah dan merujuk kepada Nabi sebagai perantara. Baik teman-teman, akan saya jelaskan 3 macam tawassul. Yang pertama, tawassul bi asma'illah, yaitu tawassul dengan nama Allah. Tawassul ini dianggap dengan tingkatan tawassul yang paling tinggi. Contohnya dengan menyebut Asmaul Husna baik secara lengkap maupun sebagian, atau menyebut Ismul A'zam. Seperti yang diceritakan tadi, ada seseorang yang buta dan Nabi Muhammad memerintahkannya untuk meminta untuk berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Nah, itu juga termasuk sebagai tawassul bi asma'illah. Yang kedua, tawassul bi amal sholihat,
yaitu bertawassul dengan menyebut amalan-amalan paling terbaik yang pernah kita lakukan. Dikisahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada 3 orang sahabat yang terjebak di dalam gua. Pada suatu hari, 3 orang sahabat tersebut berteduh di dalam gua karena kehujanan. Namun kemudian gua tersebut tertutup oleh batu besar hingga tidak ada yang bisa membantu mereka. Akhirnya mereka pun mengingat-ingat amal baik apa yang pernah mereka lakukan, amal terbaik apa yang pernah mereka lakukan. Kemudian mereka bertawassul dengan amal-amal terbaik mereka masing-masing. Akhirnya setelah mereka bertawassul dengan amal terbaik masing-masing dari mereka, akhirnya batu itu pun dapat terbuka dengan izin Allah. Yang ketiga, tawassul bis-sholihin, yaitu bertawassul kepada orang-orang sholih. Misalnya meminta nabi atau wali untuk mendoakan kita, atau bisa juga dengan berdoa sendiri dengan menyebutkan nama wali tersebut. Contoh dari tawassul bis-sholihin tadi sudah saya ceritakan tentang seseorang yang buta yang meminta doa kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun mendoakan agar dia bisa melihat kembali. Itu juga termasuk tawassul bis-sholihin. Lagi contoh tawassul bis-sholihin. Ini saya dapat cerita dari guru saya, Kiai Haji Muhammad Badrul Surur, bahwa suatu ketika ada seorang santri yang sangat kesulitan dalam belajar Al-Quran. Di sini ceritanya itu mengaji Al-Quran metode qiraati. Ada seorang santri yang kesulitan dalam membaca Al-Quran. Ustadzahnya pun sepertinya sudah tidak sanggup lagi untuk mengajar santri tersebut. Akhirnya sang ustadzah tersebut sowan kepada kepada kiai, dan beliau memberikan solusi untuk ibu dari santri tersebut agar membacakan Al-Fatihah kepada anaknya dengan tawassul kepada Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi, karena di sini di metode qiraati ini penyusun metode ini adalah Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Jadi Kiai menyarankan agar dikhususkan anak ini di Al-Fatihahkan dengan tawassul gurunya, tawassul dari guru qiraati tersebut. Akhirnya sang anak pun dibacakan Al-Fatihah, ditawassulkan kepada Kiai Dahlan Salim Zarkashi, dan akhirnya karena tawassul tadi atas izin Allah, anak tersebut, santri tersebut akhirnya mau untuk mengaji dan tidak terlalu kesulitan dalam mempelajari Al-Quran. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang tawassul. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang mukjizat dan karomah yang akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Faikotul Himah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberi saya waktu untuk menjelaskan pengertian tentang mukjizat. Mukjizat adalah peristiwa atau kejadian luar biasa yang dianggap sebagai tanda atau bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat ini diberikan Allah hanya kepada para nabi dan utusannya, dan menjadi bukti keabsahan risalah yang disampaikan para nabi dan rasul. Pengertian mukjizat. Mukjizat adalah peristiwa atau kejadian luar biasa yang dianggap sebagai tanda atau bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat ini diberikan Allah hanya kepada para nabi dan rasul, dan menjadi bukti keabsahan risalah yang disampaikan para nabi dan rasul kepada umatnya. Keistimewaan tersebut tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 49 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah fa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Yang artinya Allah akan menjadikannya sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Isa berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku orang yang berpenyakit buras atau belang. Aku menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah. Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kerasulan bagimu jika kamu orang-orang yang mukmin. Quran Surah Ali Imran ayat 49. Nah teman-teman, dapat kita ketahui dari bacaan Al-Quran tadi bahwa mukjizat itu benar adanya, seperti kisah yang diceritakan dalam Al-Quran tadi, yaitu mukjizat Nabi Isa yang dengan izin Allah dapat meniupkan ruh kepada seekor burung yang sebelumnya ia hanyalah sebuah tanah liat. Baik, saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri mukjizat, yaitu antara lain: 1. Kejadian yang sangat luar biasa. 2. Berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kejadiannya tidak dapat dinalar dengan akal sehat manusia. 4. Terjadi secara tiba-tiba. 5. Tidak ada unsur kesengajaan. 6. Terjadi kepada Nabi dan Rasul. 7. Pembuktian dari kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, berguna untuk melemahkan hujjah maupun sanggahan kepada orang-orang kafir yang mengingkarinya. Yang selanjutnya, macam-macam mukjizat. Yang pertama, mukjizat hissiyah atau kauniyah. Yang disebut mukjizat hissiyah atau kauniyah adalah sebuah mukjizat yang bisa dilihat, didengar, disentuh, dan dirasakan. Mukjizat ini juga dapat disebut sebagai mukjizat indrawi atau mukjizat material. Mukjizat hissiyah ini sifatnya tidak kekal, artinya bahwa hanya berlaku pada masa-masa atau zaman Nabi tertentu saja. Contohnya, tongkat Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah lautan. Yang kedua, mukjizat maknawiyah atau akliyah. Mukjizat ini berbeda dengan mukjizat hissiyah. Mukjizat ini tidak dapat dirasakan, dicium, didengar, dilihat, atau bahkan disentuh secara langsung. Mukjizat ini hanya dapat dimengerti serta dikenal oleh orang-orang yang berbudi luhur, yang memiliki pikiran yang sehat dan memiliki perasaan yang halus. Salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang dijamin kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir zaman. Sifat mukjizat ini adalah kekal dan abadi, serta tidak akan mengalami sebuah perubahan dari dulu sampai kapanpun. 3. Mukjizat syakhsiyah. Mukjizat ini yang keluar dari tubuh seorang rasul. Contohnya, air yang keluar dari sela-sela jari Nabi Muhammad SAW dan cahaya bulan yang keluar dari arah tangan Nabi Musa, serta Nabi Isa yang dapat menyembuhkan penyakit kusta dan buta. 4. Mukjizat salbiyah. Mukjizat ini yang akan membuat sesuatu menjadi tidak berdaya. Contoh dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh Raja Namrud.
namun api tersebut tidak bisa membakarnya, bahkan berubah menjadi dingin. Baiklah, itulah tadi tentang pengertian mukjizat, macam-macam ciri-ciri beserta contohnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian karomah. Karomah ialah anugerah atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kejadian luar biasa yang di luar akal manusia. Karomah ini hampir sama dengan mukjizat. Bedanya, karomah terjadi kepada orang-orang yang soleh dan taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti para wali, sufi, atau tokoh agama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri karomah, yaitu antara lain tidak memiliki pendahuluan tertentu berupa doa, bacaan, atau zikir khusus. Terjadi pada seorang hamba yang soleh, baik dia mengetahui terjadinya karomah tersebut atau tidak, tanpa disertai pengakuan dari pemiliknya sebagai seorang nabi. Selanjutnya, macam-macam karomah, yaitu 1. Karomah hissiyah adalah karomah yang dapat terdeteksi oleh panca indera atau dapat disaksikan oleh orang-orang awam. Contohnya, kemampuan dapat terbang di udara, berjalan di atas air, atau informasi tentang sesuatu yang belum atau yang akan terjadi. Yang kedua, karomah maknawiyah. Karomah ini adalah karomah yang terjadi dalam diri seseorang individu dan tidak dapat dilihat dengan panca indera. Karomah maknawiyah ini tidak dapat dimengerti oleh orang-orang awam, melainkan hanya dipahami oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Contohnya, terbukanya hijab kelalaian, kesucian hati, atau mencapai tingkat keimanan yang tinggi, makom ihsan. Karomah maknawiyah ini diperoleh ketika seseorang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat batiniah, seperti mencintai kedudukan dan keagungan, mencari keistimewaan, mencintai dunia, sifat sombong, dan juga riya. Demikian tadi adalah pengertian tentang mukjizat, ciri-ciri, dan juga pengertian tentang karomah. Demikian tadi pengertian mukjizat dan karomah yang telah dijelaskan oleh teman kita. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang barokah yang akan dijelaskan oleh Mbak Siti Mazidatur Rahmah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang barokah. Barokah sendiri itu apa sih? Barokah itu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti artinya ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu apa? yakni menambah kebaikan, menambah keberkahan. Ya, makna berkah atau barokah dalam Al-Quran dan hadis adalah langgengnya kebaikan. Jadi misalnya gini, ziyadatul khair, selalu menambah kebaikan. Ada seseorang yang kerja, gajinya cuma 1 juta, tapi karena dia kerjanya berkah, kerjanya itu halal, tidak melakukan sesuatu yang haram, akhirnya anaknya diberi kesehatan, terus anaknya sekolahnya sampai sukses, dia lunas, tidak punya hutang, maksudnya hutang-hutangnya itu lunas semuanya, dia cukup, keluarganya bahagia juga. Tapi ada juga yang gajinya itu 10 juta, makannya sama seperti yang 1 juta, cuman mereka tidak diberi keberkahan karena mungkin di dalam rezekinya dia melakukan sesuatu yang dilarang, misalnya dia riba atau dia terlalu mengambil bunga banyak dari orang, seperti itu. Dia tetap banyak hutangnya, terus selalu merasa hartanya itu tidak cukup. Intinya dalam rezekinya itu walaupun dia banyak tapi tidak ada keberkahan, tidak ada kebaikan di dalamnya. Seperti itu.
sekilas contoh tentang barokah. Jadi macam-macam barokah itu ada 3. Yang pertama, barokah dari Allah. Yang kedua, barokah dari Al-Quran. Yang ketiga, barokah dari tempat dalam Al-Quran. Contohnya barokah dari Allah itu seperti apa? Misalnya ibadah kita sudah taat, sudah bagus, akhirnya karena kita ikhlas menjalankannya, kita menjalankan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita menjauhi larangan yang dilarang oleh beliau, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita merasakan nikmat dalam ibadah itu. Dan ketika kita melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, kita selalu konsisten dalam melakukan kebaikan. Akhirnya hati kita itu selalu merasa tenang, kita selalu merasa ingin melakukan kebaikan, karena yang kita lakukan itu ikhlas dan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita merasakan keberkahan, kenikmatannya di dalam diri kita sendiri. Yang kedua, barokah dalam Al-Quran. Kalau misalnya kita benar-benar menghayati ketika membaca Al-Quran, dalam sehari kita tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran, maka kita akan merasakan keberkahannya. Dampak positif yang bersifat khusus dalam diri kita itu perasaan kita. Bisa jadi kita ketika membaca Al-Quran, kita merasakan ketenangan, tentram, adem, ayem seperti itu. Akhirnya kita terbiasa dengan hati yang lapang. Terus habis itu misalnya ketika mendengar bacaan Al-Quran, kita bisa menghilangkan penyakit dalam diri kita, entah itu jasmani atau rohani. Terus kita dijauhkan dari sifat-sifat jelek, misalnya takabur, syirik, dan yang lain-lainnya. Artinya kita mendapatkan keberkahan dalam Al-Quran itu sendiri. Terus yang ketiga, barokah dari tempat dalam Al-Quran. Misalnya contohnya, Allah melipat gandakan pahala sholat di Masjidil Haram sampai 1000 kali daripada sholat di Masjid Nabawi. Sedangkan ketika kita sholat di Masjid Nabawi itu lebih utama dari 1000 kali sholat di tempat lain. Karena kenapa? Masjidil Haram dan Masjid Nabawi merupakan masjid yang paling agung di antara tempat ibadah yang lainnya. Jadinya insya Allah kita bisa dinasibkan untuk sholat di sana. Jadi teman-teman, kesimpulan dari tawassul, mukjizat, karomah, dan barokah itu apa? Tawassul sendiri itu adalah wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita melalui wasilah, misalnya wasilahnya para ulama. Misalnya ketika manaqib kita tawassulnya sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi dalam doa itu ada beberapa konteks. Misal kalau orang sudah tasawufnya bagus, terus habis itu jadi dia tingkatan zikirnya itu sudah tinggi, teman-teman. Dan pasti ada satu ulama yang selalu dia sebelum zikir dia selalu bertawassul kepadanya. Jadi itu tidak apa-apa, karena pastinya juga di dalam bacaannya itu ada sholawat nabinya dan yang lainnya. Jadi itu tawassul sendiri itu merupakan wasilah. Sedangkan mukjizat dan karomah itu merupakan kekuasaan Allah dan keistimewaan hamba-hambanya yang soleh. Mukjizat itu kejadian luar biasa yang terjadi pada para nabi. Sedangkan karomah itu terjadi
kepada para ulama yang membuktikan bahwasanya Allah itu ada, terus kekuasaannya itu benar-benar ada, seperti itu. Dan sudah banyak contoh-contoh mukjizat dan karomah seperti itu. Serta wasilah mukjizat, karomah dan barokah ini menjadi sumber inspirasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani dengan kita mempercayai mukjizat, dengan kita mempercayai adanya karomah juga, terus dengan misalnya kita selalu bertawasul seperti itu, akhirnya kita akan merasakan keberkahan dengan apa yang kita percayakan, dengan apa yang kita lakukan. Jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman. Jadi antara tawasul, mukjizat, karomah dan barokah ini ada hubungannya masing-masing. Jadi ada hubungannya semuanya mereka. Jadi seperti itu, insya Allah kita bisa diistiqomahkan untuk selalu bertawasul kepada para ulama, dan kita bisa diistiqomahkan juga selalu berada dalam kebaikan agar kita selalu mendapat keberkahan dan kebarokahan di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Mungkin sampai di sini saja penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah tadi pengertian dari tawasul, mukjizat, karomah dan barokah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.